Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Oke, ini udah baru pulang PKL ya semuanya. Ya, gimana? PKL-nya oke semua ya? Ya, banyak pahit manisnya dapat ya. Oke, mantap. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran baru ya. Tapi sebelum kita belajar, saya boleh cek dulu kerapiannya? Boleh berdiri? Berdiri dulu. Yang belum masuk bajunya, silahkan dimasukkan bajunya. Ini sabuknya mana ini? Oke. Yang belum dimasukin bajunya, masukin dulu ya. Oke, silahkan. Saya tunggu 1 menit. Oke, baik. Kalau udah rapi semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, Ketua kelas silakan Heru pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk pelajaran kita hari ini. Semoga semua dilancarkan dan berjalan baik. Berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing hingga dalam hati mulai. Berdoa dalam hati selesai. Oke, baik. Kita sudah berdoa, tapi sebelum kita mulai pembelajaran juga, saya coba cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke. Oke, saya absen dulu ya. Aditya ada? Oke. Ahmad Hamdillah. Ini tidak hadir ya. Aidil. Oke. Andriawan. Oke, tidak hadir ya. Arya ada? Arya ada. Askia? Belum masuk ya. Budiman? Oke. Selanjutnya Handika ada? Oke. Baik, kita akan masuk ke materi, tapi saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Hari ini kan kita belajar tentang housekeeping nih, ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin, ya, sebelum kita berangkat training, ya. Jadi housekeeping nanti kan di dalam pembelajaran ini kita akan memahami dulu tujuannya, ya. Tapi saya akan jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita, ya. Yang pertama itu nanti kita harus tahu, ya. Kalian harus paham dulu ya, apa sih tujuan dari pembelajaran housekeeping ini, yaitu pembelajaran tentang pembersihan area, public area, ya, pembersihan public area dan peralatan. Ya, tujuan pertama adalah bagaimana sih cara kita membersihkan peralatan itu secara manual dan menggunakan mesin. Yang pertama ya. Yang kedua, tujuan kita area yang mana saja yang kita harus bersihkan pada saat kita nanti pembersihan di lokasi dan area, ya. Nanti peralatan apa saja yang kita akan gunakan nanti pada saat kita pembersihan. Kalian harus paham dulu nanti peralatannya yang kita gunakan pada saat pembersihan di area itu, peralatannya apa saja. Jangan salah nanti peralatannya ya. Selanjutnya kita paham teknik-teknik pembersihannya. Kalian masih ingat enggak teknik pembersihan? Masih ingat yang housekeeping? Masih ya? Oke. Oke. Setelah kita paham tujuan pembelajaran ya, nanti kalian bisa mengaplikasikannya pada saat kalian bekerja di hotel. Ya, siapa tahu nanti ada yang berkarir di hotel, bagiannya housekeeping, kalian pahami dulu ya. Pahami dulu pekerjaannya apa ya, supaya nanti pekerjaan yang kita lakukan itu ya
tidak melakukan kesalahan nanti di situ ya, karena teknik pembersihan ya, prosedur pembersihan itu nanti udah ada job disk-nya, udah ada di dalam masing-masing hotelnya ya. Yang penting nanti kita di sini mempelajari dasar-dasar dari bagaimana pembersihan lokasi dan area. Ya, baik. Ini yang baru-baru pulang training, ya, yang baru pulang PKL, yang khususnya housekeeping. Mungkin saya akan bertanya sedikit ya tentang housekeeping ya. Oke. Siapa housekeeping? Aidil ya. Aidil. Oke, Aidil. Kemarin alat apa saja yang dipakai pada saat pembersihan? Ideal. Terus, oke, carry caddy, oke, mantap. Oke, selanjutnya siapa nih? Iya. Oke, teknik yang dipakai pada saat pembersihan apa saja? Tekniknya, mopping, apalagi? Sweeping, apalagi? Apalagi? Dusting, ya? Itu alatnya, ya. Oke, udah, Mbak. Oke, selanjutnya kalian udah memahami ya tentang pembersihan area dan lokasi ya yang ada di Departemen Housekeeping. Sekarang kita akan coba sebelum kita masuk ke tahap pembelajaran, saya akan membagi kelompok dulu ya. Membagi kelompok, mungkin nanti maksimal berapa orang ya? Ini ada 30 ya? Ada ya? Ada ya? Maksimal sama-sama 7 ya? 7 orang ya? Nanti yang cewek nggak usah cewek semua ya, ada cowoknya juga ya. Oke, udah ada cowoknya. Oke, silahkan dibagi dulu kelompoknya. Udah semuanya bagi kelompok ya? Oke, jadi nanti per kelompok saya akan berikan alat VR nih, ya. Kemarin kan kita udah memakai ini ya, mencoba ini, ya. Ini alat VR, nanti kalian bisa melihat masalah-masalah yang ada di bagian housekeeping di dalam VR. Ya, di dalam VR ini nanti berbagai macam masalah kalian temukan, ya. Setelah itu, setelah mengamati permasalahan yang ada di film VR ini, ya, nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya, ya. Oke, paham? Oke, saya akan bagikan VR-nya dulu, ya. Satu kelompok mungkin 2 alat ya, 2 alat ya, saya bagikan dulu. Ayo bagi ke sesama temennya ya. Oke. Ini bagi ke sana. Oke. Ini ya. VR-nya nanti dicoba ya. Ya. Oke, nanti saya arahin dulu. Oke. Alat VR-nya. Oke. Pakainya nanti pegangnya ini yang kiri. Ya, balik. Ini yang kanan, mana yang kiri? Ya, ini yang kiri ya, pegang begini aja ya. Ya. Nanti masukin ke dalam tangannya, ya. Oke, silakan dipakai alatnya, dicoba dulu satu-satu, nggak apa-apa. Kamu coba dulu, nggak apa-apa. Coba aja. Coba aja. Oke, ini yang kiri, kebalik. Itu yang kanan, ini yang kanan, itu yang kiri, ya. Oke, masukin dulu. Ada yang coba? Kamu coba ya. Coba aja dulu, coba aja. Ya, mana satunya?
Oke. Oke, ini yang kanan, ini yang kiri ya. Coba aja, nggak apa-apa. Oke, coba kamu mau coba boleh. Iya, nggak apa-apa, coba aja. Ya, oke. Ini yang kanan, ini yang kiri ya. Ya, ya. Dua-dua ya, dicoba dulu, nggak apa-apa. Lihat aja masalahnya. Oke, silakan. Ya, dicoba aja dulu, coba. Coba aja dulu dipasang, ya. Oke. Nah, apa-apa. Iya. Ayo, coba pasang. Oke, sekarang dihidupin di pinggirnya tuh, ya. Hidupin. Kalau ini nih. Nah, kalau itu beda lagi yang hitam. Hitamnya di depan. Ya, jadi udah hidup. Oke, ini pinggir juga tuh. Nah, dihidupin dulu. Oke. Sekarang hidupin. Ini hidupinnya di sini nih. Bodoh. Oke, ini juga dihidupin ya. Nih pinggir. Ya, oke. Dipasang. Dihidupin. Kiri hidupinnya di pinggir. Anggap saja udah. Oke. Hidupin. Oke. Hidupin ya di sini ya. Hidup enggak? Hidup. Oke, hidup. Nggak apa-apa, pakai. Iya. Oke, silakan gantian. Ya, yang sudah mengamati silakan gantian. Dicoba dulu. Dikasih coba dulu temennya. Yang lain dicoba dulu. Oke. Yang lain dicoba dulu. Boleh gantian. Dulu. Ya, nggak usah main-main ya. Oke, sudah mengamati semuanya ya. Oke, sekarang setiap kelompok saya mau tahu ya penemuan permasalahannya di masing-masing tadi yang menggunakan VR ya. Ya, masalahnya apa yang kalian temukan? Ya, nanti dipresentasikanlah ya ke teman yang lain biar nanti sharing ya masalah-masalah yang terlihat di film VR. Oke? Siap ya? Oke, silahkan untuk kelompok 1 nih. Ya, silahkan dipresentasikan dulu hasil pengamatannya tadi ya. Oke? Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bahwa yang saya lihat di dalam VR itu adalah penggunaan peralatan yang salah. Jadi tadi yang saya lihat itu ada pegawai yang saya temukan menggunakan lobby duster untuk mengepel. Dan itu salah. Ya harusnya dia memakai untuk membersihkan di lobby ataupun di area hotel. Jadi itu mungkin yang saya temukan di dalam VR, peralatan yang disalahgunakan. Kelompok 1, kasih aplaus dulu kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk presentasi kelompok 2 ya. Coba nanti kalian menemukan permasalahan apa saja yang tadi yang ditemukan di film VR. Silahkan dipresentasikan.
Masalah yang saya temukan di video VR tadi, yaitu dia menggunakan teknik yang salah. Oke, presentasi dari kelompok 2 udah bagus. Ya, kita kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya, kelompok terakhir ya. Silahkan nanti perwakilannya presentasikan ya, presentasikan apa yang kalian temukan tadi di dalam film VR-nya ya. Nanti dipresentasikan di forum kelas kita ini ya, supaya teman-teman juga tahu ya. Oke, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan permasalahan yang ada di video VR yang saya gunakan. Itu menggunakan terlalu banyak bahan cair. Jadi untuk teman-teman menghematlah bahan cair. Oke, bagus. Ya, kasih aplaus dulu ke kelompok 3 ya. Oke, jadi tadi masing-masing kelompok udah memaparkan permasalahan yang ditemukan di dalam VR ya. Sekarang masing-masing kelompok mungkin akan saling bertanya ya. Nanti di permasalahannya saling bertanya ya. Nanti silahkan mungkin kalau dari kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya ke kelompok 3, dan kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Begitu ya? Paham ya? Paham? Untuk kelompok 1 silahkan bertanya ke kelompok 2 ya. Nanti kelompok 2 akan menanggapinya ya. Silahkan. Kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2, apakah SOP dijalankan oleh staf housekeeping? Untuk kelompok 1 saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Yang saya amati di dalam video VR, memang SOP-nya tidak dijalankan dengan benar. Saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 3. Bahan apa saja yang digunakan oleh Departemen Housekeeping di bagian area attendant? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagian-bagian bahan yang dipakai. Yang pertama, senipolis. Yang kedua, glass cleaner. Yang ketiga, MTC. Sekian dari saya, terima kasih. Coba bertanya kepada kelompok 1, apa saja yang digunakan, peralatan yang digunakan di bidang housekeeping. Pertanyaan dari kelompok 3 tentang alat-alat peralatan dalam housekeeping, glass cloth, mop, dustpan, carry caddy, sama lobby duster dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Udah saling tanya jawab ya masing-masing kelompok. Ya, sebelumnya kita kasih aplaus dulu ke semuanya. Baik ya, tadi udah memahami ya apa saja peralatan yang digunakan di housekeeping, apa saja peralatan yang digunakan di dalam pembersihan ya, bahannya apa saja, tekniknya apa saja ya. Kalian udah mengamati di situ ya, ada yang salah penggunaan bahannya, ada yang salah penggunaan peralatannya, ada yang salah di dalam penggunaan tekniknya ya. Di situ kita bisa amatin semuanya ya. Oke. Di masing-masing kelompok nanti silahkan sama-sama berdiskusi ya, dan melaporkan nanti ya hasil pengamatannya ya yang kalian temukan di dalam film VR ya. Nanti apa saja permasalahan yang ada di situ, solusinya apa, tadi udah saling tanya jawab ya. Nanti dituangkan di dalam laporannya ya.
nanti dibuat laporannya ya masing-masing kelompok ya sampai mungkin jam terakhir ya. Silakan dikerjakan. Ini LKPD-nya ya. Silakan nanti dikerjakan menurut kelompoknya ya. Silakan ya dikerjakan. Oke, semua LKP-nya udah dibagikan ya per kelompoknya. Nanti silahkan kalian yang belum paham tentang LKPD-nya silahkan bertanya nanti ke Pak Guru ya. Pertanyaan silahkan dibaca dulu, nanti dibaca LKPD-nya terus diisi ya, laporannya dituangkan di situ ya. Apa saja yang ditemukan tadi ya. Seterusnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung ke Pak Guru. Oke, mengerti? Oke, selanjutnya mungkin yang mau bertanya ke Pak Guru silahkan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 boleh silakan. Oke, silakan Heru. Adakah metode di dalam housekeeping itu untuk pembersihan di dalam area hotel? 2, 3. Oke. Yang jadi pertanyaan metode ya, metode pembersihan yang ada di dalam housekeeping ya. Tekniknya ya berarti ya. Oke, jadi teknik yang ada di dalam pembersihan housekeeping itu ada yang disebut dengan teknik dusting, ada yang disebut dengan teknik mopping, ada yang disebut dengan teknik sweeping ya. Ada yang disebut dengan teknik brushing, ada yang disebut dengan teknik dam dusting ya. Itu semua akan dipakai nanti pada saat kita membersihkan hotel ya, khususnya di bagian public area ya. Jadi nanti teknik-teknik yang saya sebutkan tadi itu memang itu sering kita lakukan, tapi istilahnya itu yang mungkin kita belum pahami ya. Itu yang dipakai di hotel. Contohnya teknik dusting itu kan artinya teknik mengelap. Ada 2 teknik dusting yang kita pakai ya. Ada yang disebut dengan dry dusting. Dry dusting itu yang mengelap menggunakan kain kering ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan teknik dam dusting. Nah, teknik dam dusting ini adalah menggunakan kain basah ya. Sama juga mopping. Mopping itu tekniknya istilahnya mengepel ya. Ya, ada alatnya menggunakan mop ya. Ya, selanjutnya ada namanya brushing. Brushing itu ya kita menggunakan teknik brushing itu untuk menghilangkan noda-noda kerak yang ada di lantai ya. Jadi teknik-teknik itu semua akan kita lakukan nanti pada saat kita pekerjaan sesuai dengan keadaan yang kita temukan di lokasinya ya. Baik, paham? Dari hasil diskusi kita tadi ada yang tanya jawab ya, ada kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya ke kelompok 3, dan 3 bertanya ke kelompok 1, sama-sama memberikan solusi ya. Jadi tadi pertanyaan untuk pertanyaan dari kelompok 2 ya tentang apa tadi? Ya, metode atau teknik yang dipakai di dalam pembersihan ya. Jadi teknik-teknik yang dipakai tadi udah Pak Guru jelaskan tadi ya, ada teknik dusting, mopping, sweeping, dam dusting, itu semuanya akan dipakai. Kalau misalnya ada terjadi kesalahan teknik, berarti pekerja itu belum memahami tentang teknik yang dipakai tadi ya. Jadi belum kompeten ya, atau istilahnya belum profesional kalau mau bekerja di hotel ya. Selanjutnya kalau kelompok 2 bertanya tentang tentang bahan yang kelebihan, seharusnya bahan itu tidak boleh digunakan secara berlebihan karena bahan yang dipakai itu kan bahan kimia semua ya, takarnya ini udah ada, terus
keselamatan kerja kita juga memang harus dijaga di situ. Nggak boleh kita sembarang menggunakan bahan, ya, karena bahan itu terbuat dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kan terutama nanti kita harus menjaga kesehatan kita, ya. Selanjutnya kelompok 3 tadi bertanya ke kelompok 1 tentang alat, ya, tentang peralatan. Peralatan itu udah pasti kalian harus paham atau istilahnya memahami istilah-istilah yang dipakai di hotel. Kalau kita kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Ya, jadi peralatan-peralatan yang dipakai itu harus menggunakan istilah, ya, seperti yang dijelaskan tadi temannya, ya. Harus memahami penggunaan alatnya bagaimana, ya, teknik yang dipakai bagaimana, alat apa yang kita pakai pada saat kita membersihkan lokasi area dengan tepat, ya. Tidak boleh, misalnya tadi contohnya lobby duster dipakai untuk mopping, berarti itu penggunaan alat yang salah, ya. Tidak boleh menggunakan alat seperti lobby duster dipakai untuk mengepel, ya. Baik, semuanya paham, ya? Oke. Tadi udah saya membagikan LKPD-nya, lembar kerja siswa, ya. Nanti silahkan dikerjakan, ya. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke materi baru di pertemuan selanjutnya, ya. Nanti dikumpulkan, ya, LKPD-nya. Nanti saya kasih waktu nanti 1 hari, ya, untuk dikerjakan sama kelompok-kelompoknya. Masing-masing kelompok nanti mengumpulkan, ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti di di dalam LKPD-nya boleh WA Pak Guru, ya. Silahkan, ya. Udah simpan nomor WA Pak Guru kan? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ingat ya, minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran baru, ya. Nanti silahkan dipersiapkan, tugasnya dikerjakan, ya. Jadi ya, tadi kita udah menjelaskan tentang public area. Minggu depan kita akan udah masuk ke bagaimana memasuki atau room section, ya. Room section. Yang pertama itu memasuki kamar tamu dulu, ya, bagaimana teknik-tekniknya, ya. Oke. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dalam hati, selesai. Kita udah menyelesaikan pembelajaran hari ini, ya. Kita sudah belajar banyak tentang public area tadi, ya. Berdoa juga kita sudah, ya, dan Pak Guru akan mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Oke. Hati-hati, ya. Makasih banyak, ya. Makasih banyak. Makasih banyak, ya. Makasih, ya. Hati-hati di jalan. Oke, stop.